wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovia Isnaini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Anggun Mulyati, Andika Lutfi, Prasetyo, Farhan Trijaya, Hadi Kurniawan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada namanya ice breaking, bahasa kerennya apa? Ice breaking. Jadi instruksi Bu Guru adalah nanti Ibu mengucapkan konsentrasi, kalian mengikuti konsentrasi. Kemudian setelah itu Ibu bilang lato lato. Lato lato berarti tepuk di atas sekali, tepuk di bawah sekali. Kalau Bu Guru bilangnya lato aja berarti latonya di atas saja. Kalau lato yang 2 kali atas dan bawah. Kalau latonya 3 kali atas, bawah, kembali lagi ke atas. Paham? Oke, kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Lato, lato, lato. Oke, terima kasih. Kalian sudah konsentrasi. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang dinamika atmosfer. Tentang cuaca dan iklim. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari cuaca? Ayo. Ya. Cuaca adalah keadaan udara di suatu wilayah. Oh iya. Cuaca adalah keadaan udara di suatu wilayah. Iklim. Apa Bu? Ya. Iklim dipengaruhi oleh letak geografis. Iklim dipengaruhi oleh letak geografisnya. Ada yang tahu lagi? Jadi cuaca dan iklim itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia di muka bumi. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, makhluk hidup, perites. Ya. Ibu bagi soalnya dikerjakan. Diisi namanya. Oke, silakan ditulis namanya. Nama, kelas, jangan lupa.
Selanjutnya silakan masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang siklus hidrologi atau dinamika hidrosfer. Sudah pernah dengar kata-kata hidrosfer? Oke. Jadi hidrosfer itu adalah asal katanya dari hydro dengan sfer, yang artinya adalah hydro yaitu air dan sfer adalah lapisan. Jadi hidrosfer adalah membahas tentang lapisan air di bumi. Apa lagi manfaat dari air? Ya, perhatikan teman. Jadi tentang dinamika hidrosfer. Jadi buat lagi sendiri. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dampak hidrosfer itu terhadap kehidupan manusia itu apa? Bukan hanya manusia saja tadi ya, makhluk hidup semuanya, tumbuhan, hewan, manusia. Kemudian yang kedua mendeskripsikan tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Mendeskripsikan. Yang ketiga mengklasifikasikan poin-poinnya tentang siklus hidrologi itu apa saja. Yang keempat menjelaskan tentang siklus hidrologi. Pengertian hidrosfer tadi apa? Hydro artinya air. Sfer artinya lapisan. Hidrosfer berasal dari kata hydro artinya air dan sfer adalah lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan perairan yang menutupi bumi dan jumlah air di bumi adalah tetap tidak bertambah atau berkurang, hanya saja bentuknya saja yang berubah-ubah. Jumlah air di bumi diperkirakan antara 1,3 sampai 1,4 miliar kilometer kubik dengan rincian 97,5% itu air laut. Jadi di bumi itu adanya air mulai dari daratan hingga lautan. Itu jumlah paling banyak ada di laut. 97,5% itu adalah air laut. Kemudian 1,75%-nya lagi adalah berbentuk es. 1,75%-nya adalah berbentuk es. 1,73%-nya di daratan. Ada di daratan, itu air yang masuk ke sumur, untuk yang dari bor, yang keluar bor. Dan 0,001-nya berupa uap air. Uap air itu yang dari bumi daratan naik ke atmosfer. Ini apa namanya? Terus hujan. Kemudian ada namanya lagi apa? Itu ada awan, ada matahari, ada awan yang turun hujan, ada tumbuhan, ada laut, ada air tanah, ada pepohonan, ada aliran air. Ini adalah proses siklus hidrologi. Ya, unsur-unsur siklus hidrologi. Jadi proses siklus hidrologi itu dimulai dari matahari memancarkan sinarnya ke bumi. Kemudian pada air laut itu mengalami penguapan. Menguap itu berarti ke atas ya, bukan ke bawah. Air laut mengalami penguapan, itu disebut prosesnya dengan nama evaporasi. Setelah menguap, air laut itu bergerak, kemudian berproses, namanya adalah kondensasi. Berubah bentuk menjadi awan. Kemudian di awan itu berubah lagi, ada awan yang membentuk titik-titik hujan, titik-titik air hujan. Prosesnya dinamakan setelah terjadinya awan hujan, kemudian kembali lagi ke tanah, meresap lagi ke tanah.
namanya presipitasi. Setelah meresap ke tanah, kemudian perjalanan prosesnya dinamakan infiltrasi dan mengalir lagi ke laut namanya runoff. Jadi inilah perputaran terjadinya hujan di muka bumi. Itu awalnya dari mana? Penguapannya dari bukan hanya dari air laut tapi dari tumbuhan, ya, menguap dia ke atas. Kemudian terjadilah awan. Awannya ada yang bentuk awan untuk hujan, ada yang panas, seperti itu. Terbentuk hujan, turun, itu disebut prosesnya namanya presipitasi. Air hujan menyerap lagi ke dalam tanah, prosesnya disebut infiltrasi. Kemudian kembali lagi ke laut, alirannya dinamakan runoff. Nah, jenis-jenis siklus hidrologi. Siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus kecil, siklus panjang. Kita bahas tentang siklus pendek atau siklus kecil. Jadi prosesnya itu mulai dari menguap, kemudian terbawa angin, mengalami kondensasi, kondensasi itu terbentuknya di atas, dan turun lagi menjadi hujan lalu jatuh ke laut. Itu siklus pendek. Nah, seperti ini gambar siklus pendek. Ya, dipahami. Nanti ulangan kan suka keluar juga. Evaporasi, kemudian terjadi uap air. Setelah uap air naik, terjadi kondensasi berbentuk awan. Kemudian setelah awan terbentuk, awan hujan, turun lagi, presipitasi. Lalu menyerap ke tanah dan mengalir lagi ke laut. Yang kedua adalah siklus sedar, yaitu terjadinya evaporasi, terbawa angin ke daratan, terjadi kondensasi, turun menjadi hujan di atas daratan, dan sampai di atas permukaan bumi mengalir masuk ke selokan, sungai, danau, dan sampai ke laut. Nah, kalian bisa membedakan tadi siklus pendek seperti apa, siklus sedang seperti apa gitu tadi. Diterima oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian ada proses adveksinya, ya. Yang ketiga adalah siklus panjang, yaitu terjadi penguapan sama dengan evaporasi, terbawa angin ke daratan dan terjadi kondensasi. Nah, ini kan bahasa ilmiahnya geografi. Jadi apa sih evaporasi? Oh, menguap evaporasi. Kondensasi itu apa sih? Kondensasi itu terbentuknya awan. Turun menjadi hujan dan sampai di atas permukaan bumi meresap ke dalam tanah. Meresapnya air itu namanya infiltrasi. Menjadi air tanah, kemudian menjadi mata air dan mengalir ke sungai dan bermuara lagi ke laut. Seperti itulah siklus hidrologi yang ada di bumi kita. Jadi kalau bingung kok bisa hujan ya, kok bisa kemarau ya. Oh, ternyata ini awalnya dari penguapan. Itulah materi tentang siklus hidrologi. Ada yang ingin tanyakan tentang siklus hidrologi? Apa itu evaporasi? Apa itu presipitasi? Apa itu kondensasi? Bahasa-bahasa ilmiah itu harus tahu maksudnya, harus tahu artinya. Biasanya di soal-soal ulangan itu kan ada keluar, ya kan? Apa disebut apa presipitasi? A, penguapan. B, bentuknya awan. C, menyerapnya air. D, mengalirnya ke laut. Gimana? Pilihannya kita. Paham tentang hidrologi? Arti kata dari hidrologi harus paham ya, sudah tahu ya pecahannya dari apa kata apa? Hidro dan kalau hidro apa tadi? Air. Lapisan. Dari itu kita harus memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya.
terjadinya hujan es itu karena apa? Karena dia ada butiran-butiran es, itu adanya di iklim. Kalau kita kan tropis, dia banyak panasnya. Kalau subtropis dari berapa derajatnya. Kalau kita kan nggak dingin nih. Kalau yang es dinginnya itu yang buat jadi bukan air. Kalau kita turunnya air, berapa derajatnya di sana gitu. Sehingga yang turun bukan air, jadi salju atau es. Makanya mereka juga ada musim dingin. Itu kemudian turunlah jadi musim salju, saljunya turun karena ada musim dingin. Kalau kita tidak ada musim dingin. Nah, kelompok 3 sudah. Satu dua sudah ya. Kita tunggu yang kelompok 3. Sudah? Yuk, yang kelompok 1 presentasikan. Silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Pilih yang siapa yang mau mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Kenalkan kelompoknya, kami dari kelompok 1. Ada merahnya aja kalau enggak. Putarnya buat Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Yang pertama adalah penguapan, Ya, yang kedua kondensasi, ya, yang ketiga hujan, ya, yang keempat sublimasi, ya. yang kelima fusi, dan yang keenam daratan. Berikutnya. Jelaskan tahapan siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek. Siklus pendek diawali dengan evaporasi air laut ke atmosfer. Uap air akan mengalami kondensasi dalam ketinggian tertentu hingga membentuk awan. Awan yang tidak kuat dengan beban air akan mengalami presipitasi, lalu turunlah hujan dan kembali ke laut. Siklus sedang terjadi jika air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari. Angin membawa uap air tersebut ke arah daratan pada ketinggian tertentu. Uap air mengalami kondensasi sehingga terjadilah hujan di darat. Air hujan yang jatuh akan meresap ke tanah dan kembali ke laut. Siklus panjang. Siklus panjang terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi uap air atau awan terbawa angin menuju daratan. 3. Karena pengaruh suhu uap air menjadi kristal es atau salju, kemudian jatuh sebagai hujan es yang membentuk kristal, mengalir ke laut dan kembali ke laut. Sudah. Kelompok 1 sudah maju, ada yang ditanyakan dari presentasinya? Ya, silakan. Mengapa air selalu ada di bumi? Apa kelompok 1? Mengapa air selalu ada di bumi? Alasan air selalu ada di bumi karena adanya daur ulang air atau siklus hidrologi. Gimana? Kata kelompok 1, karena adanya daur ulang air atau siklus hidrologi. Bagaimana? Oke, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Yuk, masuk kelompok 2. Silakan. Presentasikan. Ayo silakan diperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama dan nama saya Surya Pratama. nama saya Cita Nurrahman. Saya Fitri Tenaga. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kita. Yaitu Baca. satu, deskripsikanlah potensi air di muka bumi menurut pendapatmu. Kontensinya seperti apa? Potensi air di muka bumi sebagai penopang kehidupan makhluk hidup di bumi. Apa manfaat air di muka bumi setelah kamu mengetahui potensi di muka bumi? Untuk mandi, minum, cuci baju, cuci piring, dan lain sebagainya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang komponen hidrologi yang dijelaskan pada gambar. Evaporasi. Evaporasi adalah penguapan dari badan air secara langsung. 2. Transpirasi. Penguapan air yang terkandung dalam butiran. Selanjutnya, evapotranspirasi adalah perpaduan evaporasi dan transpirasi. Kondensasi, perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air. Presipitasipasi atau curahan hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan es. Infiltrasi, air yang jatuh ke tanah dan meresap ke tanah. Kemudian tahapan siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek terjadi jika laut mengalami penguapan oleh matahari. Uap air tersebut akan naik dan membentuk awan. Siklus sedang terjadi jika uap air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari. Dan siklus panjang terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi. Identifikasi perbedaan tiga siklus tersebut. Siklus pendek dan siklus sedang hampir semuanya terjadi penguapan air laut untuk matahari, sedangkan siklus besar penguapan air laut tidak terjadi oleh matahari melainkan mengalami kondensasi. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Ya, silakan. Bagaimana terjadinya siklus pendek? Gimana kelompok 2? Kelompok 1 bertanya tentang bagaimana terjadinya siklus pendek. Kelompok 2 menjawab bagaimana terjadinya siklus pendek. Siklus pendek terjadi jika uap air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari. Gimana contohnya? Contohnya matahari yang menyinari air laut. Contohnya seperti sinar matahari yang menyinari air laut lalu air laut Kemudian membentuk awan sehingga awan itu menggumpal ya, membentuk titik-titik air dan jatuh ke bumi. itu siklus pendek. Bagaimana kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kelompok 3? Cukup? Bahwa Dari yang kelompok 2 maju. Ayo kelompok 3, ada yang tanyakan? Ke kawannya. Tentang apa? Silakan. Coba diperkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang apa? Tentang Kelompok 3 ingin bertanya. jadi jika matahari menyinari air laut tapi air menguap dan awan lalu menggumpal
filtrasi dan mengalir ke laut kembali yang disebut runoff. Cukup gimana? Jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 3? Puas? Jawabannya? Oke, terima kasih. Ya, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ayo. Dibaca aja. Jika air mengalir menggunakan matahari, maka air tersebut akan naik dan Apa manfaat air di muka bumi? Kelompok 2 menanyakan apa manfaat air di muka bumi. untuk membutuhkan kehidupan Terus kebutuhan apa? kebutuhan hidup manusia dan sebagainya lainnya seperti makhluk hidup, Ya. tumbuhan, Juga kuat. Tumbuhan untuk kelangsungan hidup manusia, tumbuhan apa? Berapa? dan hewan. Manu. Ada yang lagi? Kelompok 1, apa yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Cukup? Ya, silakan ditutup. Tutup. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Soalnya dikerjakan. Diisi namanya. Dari siklusnya, kemudian dari apa? Unsur-unsur air. Itu unsurnya. Jadi siklus pendek itu namanya pendek berarti dia lebih singkat ya. Jadi menguap, kemudian mengalami kondensasi dan turun lagi di bawah hujan lalu turun ke daratan, ke bumi. Sedangkan siklus sedang yaitu apabila air laut menguap, mengalami kondensasi dan dibawa angin, membentuk awan, kemudian jatuh sebagai hujan dan masuk ke tanah, selokan, sungai, dan ke laut. Bukan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.